Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis teks negosiasi. Sebelum kalian menyimak PowerPoint tentang analisis teks negosiasi, alangkah baiknya kalian harus berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdoa. Oke. Kemudian kita akan masuk ke PowerPoint tentang analisis teks negosiasi. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas yang saya berikan, alangkah baiknya kalian menyimak terlebih dahulu materi yang saya berikan. Terima kasih. Selamat menyimak. Kita mulai ya, menganalisis teks negosiasi. Kita mulai dari menganalisis struktur teks negosiasi. Di sini sudah ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Sebelumnya di materi yang sudah saya berikan kepada kalian di videonya, sudah saya jelaskan tentang struktur teks negosiasi. Di sini saya hanya memperjelas bahwa ketika kalian menganalisis, itu harus ada struktur teks negosiasinya. Kita masuk ke struktur kedua. Di struktur kedua ini hanya struktur sederhana yang mencakup pembuka, isi, penutup. Ini hanya secara garis besarnya saja. Jadi kalian pun harus menganalisis dari struktur sederhana tersebut. Perbedaan struktur negosiasi. Di sini ada bergantung pada permasalahan yang akan dinego. Dinego itu berarti yang akan ditawar. Bisa melalui tentang jual beli atau tentang kalian punya suatu project, kalian harus menawar, itu bisa. Atau kalian menego tentang suatu pendapat yang pernah saya jelaskan, itu juga bisa. Di situ sudah ada contoh topik-topik teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah itu berarti adalah aturan dari kebahasaan teks negosiasi tersebut. Yang pertama ada bahasa persuasif, yaitu bahasa untuk mengajak atau bisa disebut juga untuk merayu gitu ya. Ketika kalian menego atau menawar sesuatu, pasti kalian membutuhkan yang namanya bahasa persuasif. Kemudian ada kalimat deklaratif yang dimana kalimat itu adalah memberikan suatu deklarasi atau pernyataan, menjelaskan suatu produk yang akan kalian nego. Kemudian ada kesantunan bahasa, itu pun penting, kalian harus memberikan kalimat yang santun. Menggunakan konjungsi atau bisa disebut atau sangat umum disebut yaitu kata penghubung. Di sini kata penghubung yang biasa dipakai adalah kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. Kemudian ada kalimat efektif. Kalimat efektif yang dimaksud di sini adalah suatu kalimat yang singkat, padat, dan jelas dan memberikan suatu penjelasan langsung ke intinya. Jadi tidak bertele-tele gitu ketika kalian memberikan negosiasi kepada seseorang. Lalu di sini harus tepat. Tepat itu berarti kalian dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, tapi dapat dimengerti oleh lawan bicara kalian, begitu. Berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Dan biasanya pasangan tuturan ini ketika kalian melakukan dialog atau ketika kalian melakukan negosiasi. Berikut gambaran contoh pasangan tuturan. Yang pertama, ada yang mengucapkan salam, kemudian ada yang membalas salam. Kemudian ada yang bertanya, kemudian ada yang merespon. Lalu saat meminta tolong juga ada yang menjawab. Ketika kalian menawarkan barang, ada yang menolak dan juga ada yang menerima. Ada yang mengusulkan, ada yang menerima ataupun menolak usulan pasangan tuturan di dalam negosiasi.
bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang biasanya memerintah itu adalah pembeli dan yang memenuhi perintah adalah penjual. Contohnya ketika sang pembeli ingin melihat satu produk atau Pak, tolong saya ingin melihat baju yang warna hitam. Kemudian oleh penjual dipenuhi dan diambilkan baju yang warna hitam tersebut. Lalu menggunakan pronomina persona atau yang bisa disebut juga kata ganti. Kata ganti yang dipakai di sini merupakan kata ganti nomina maupun frasa seperti saya, kami, atau Anda. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Selain kalian menggunakan kalimat efektif, di sini pun menggunakan kalimat langsung yang merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan atau yang diutarakan oleh orang lain. Lalu ada menggunakan kalimat kontras, yaitu kalimat yang menggunakan perbandingan di dalamnya. Contohnya ada kata terlalu, lebih atau kurang, seperti imbuhan se dan lain-lain. Cara bernegosiasi yang baik. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan disertai alasan fakta atau contoh yang jelas. Pendapat yang dikemukakan disampaikan dengan lancar, jelas, dan sopan. Lalu perhatikan penjelasan pendapat yang dikemukakan. Hal ini berhubungan dengan gaya bicara orang yang mengemukakan pendapat. Lalu seterusnya, agar mudah dipahami oleh orang lain. Sampaikan pendapat-pendapat dengan intonasi dan suara yang keras, tapi sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Bukan berarti kalian harus keras-keras ngomongnya. Kemudian berbicaralah dengan sopan dan bijaksana saat menyampaikan pendapat. Lalu jangan mempertahankan pendapat dengan cara yang ngotot. Nanti lawan bicara kalian akan kesal kepada kalian. Terima kasih. Semangat terus ya.